Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullih. Kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada menjelang maghrib, menjelang berbuka, di waktu-waktu ijabah doa ya, dan juga saya mohon maaf belum bisa hadir ke tempat untuk sementara kondisi kaki saya, jadinya insya Allah untuk besok ya, cuman nanti harus dipaksakan untuk memakai rukhsah berwudu memakai sepatu khuf ya. Jadi kesalahan di kita berwudu memakai sepatu khuf itu cuma disunahkan bagi musafir ya, padahal kalaulah bagi orang yang sakit ya, dari kaki atau bagaimana ya, terluka, maka boleh juga memakai uzur wudu memakai sepatu khuf ya. Jadi bukan hanya orang yang musafir ya. Dan juga tidak jadi siaran di YB ya, tapi di Mutiara Salah saja, karena ini sudah agak terlanjur. Kalau YB kan nanti harus pakai password dan sebagainya, jadi sini saja dulu lah. Dan juga mohon maaf kalau di sini memang agak berisik atau bagaimana gitu ya. Yang penting risalah menuntut ilmu itu tidak boleh berhenti ya, walaupun dengan sakit ya. Bila sholat saja tidak boleh berhenti ya, bagi ikhwan ya, tidak boleh berhenti ya. Bagi akhwat juga sama sebenarnya, tidak boleh berhenti ya, kecuali haid dan nifas kan, sholat saja kan gitu ya. Maka begitu pula menuntut ilmunya tidak boleh berhenti juga ya, walaupun hanya karena sakit dan sebagainya macamnya ya. Kecuali kalau orang yang ingin berhenti itu berarti sedang berpenyakit hati saja ya, hatinya memang tidak terbuka untuk menuntut ilmu, hatinya sedang kerasukan ya, entah kerasukan atau diganggu setan bagaimana gitu ya, jadi berpenyakit, tidak mau mencari ilmu gitu ya, inginnya ada kajian sunnah dicegah gitu ya gitu. Oke. Tiga bab ya yang bakal kita kaji ya, 3 bab saja tentang rukhsah ya, rukhsah saum atau tidak saum ya, atau boleh dikatakan boleh saum atau rukhsah tidak saum maksudnya ya.
bagi musafir yang perjalanannya bukan untuk maksiat. Nah, di sini kita rincikan dulu apa itu rukhsah. Ya. Tadi saya juga singgung yang namanya rukhsah. Ya. Ya, rukhsah itu keringanan ya. Keringanan ada atau yang datang dengan sebuah sebab. Ya. Jadi keringanan yang datang dengan sebuah sebab bisa jadi sakit, perjalanan, ya, atau pekerjaan, kesibukan dan sebagainya. Ya. Tapi dalam keadaan tertentu ya itu. Dan rukhsah itu nanti tidak mesti berpacu pada dalil yang ada secara letterlek ya, sehingga menilai itu ketika hal itu dialami bukan rukhsah ya. Seperti yang dialami oleh Allahu yarham Pak Sugeng gitu ya. Nah, itu kan kakinya sudah stroke dan berat untuk tahiyat akhir ya dengan sempurna. Tapi beliau itu emang luar biasa semangatnya, terus memaksakan ya gitu. Ada susah gitu ya, yang bisa kita ambil petik hikmahnya karena semangat beliau ya. Tapi sebenarnya rukhsah itu bisa dipakai untuk orang yang sakit stroke ya, tidak bisa tahiyat dengan sempurna seperti tahiyat harus nyerande atau tahiyatnya harus miring tuh ya gitu. Nah itu ya rukhsah gitu ya. Nah itu saya contohkan ini dengan beberapa permasalahan supaya kita bisa nebak nih ya. Contoh lain bagi orang yang sakit, rukhsah berwudu memakai sepatu khuf ya, berwudu memakai khuf atau sepatu lah gitu. Bab itu bisa dipakai untuk orang yang sakit juga ya, orang yang sakit kaki, maksudnya kakinya pecah-pecah ya, tidak boleh terkena air ya, berarti pakai berwudu dengan khuf ya, dengan sepatu khuf boleh gitu ya. Jadi haruskah berpacu pada dalil? Tidak ya gitu. Itu rukhsah namanya itu ya. Ya kalau kita dalam perjalanan ya mudah ya, kalau sholat ada jama, ada qashar tuh ya gitu. Tapi kalau sakit, nah ini yang jadi permasalahan ya. Terkadang bukan artinya yang tidak ada didalilkan ya, yang tidak ada didalilkan, tidak ya. Bahasanya mah kayak buat apa ada rukhsah kalau kita tidak memakai ya. Jadi buat apa ada rukhsah kalau kita tidak memakainya ya. Ya. Kalau punya ilmu itu harus dimanfaatkan, diamalkan. Kita tahu itu rukhsah ya, jangan keras hati ya, paksakan gitu kan. Tahiyat lurus udah susah, tahiyat harus miring gitu kan karena stroke dan sebagainya, udah rukhsah gitu ya gitu ya. Gitu. Seperti tadi berwudu memakai khuf ya, bagi orang yang kakinya pecah-pecah, tidak bisa atau tidak boleh terkena air ya dengan jumlah yang banyak ya, berarti itu juga uzur ya, itu juga uzur ya, uzur dengan memakai khuf ya gitu. Tapi rakunya perbandang ke pas dari paru gitu, pas dari pakai sepatu
paru gua gitu, ripuh, apalagi dengan luka yang luar biasa. Jadi bisa rusuh ya gitu. Nah, saya ingin mengamalkan buat diri saya sendiri yang sedang mengalami. Mungkin ikhwat iman, bapak-bapak, ibu-ibu pernah mengalami ya, ya, apalagi di masa tua. Masa ini nggak tahu Ramadan hujan sampai kapan ya. Yang pasti bukan hujan yang bawa penyakit, cuman kitanya aja yang belum siap fisiknya dan sebagainya. Hujan mah rahmat dari Allah ya. Nah, betul Pak. Nah itu rukhsah. Terus yang perjalanannya bukan maksiat ya, perjalanannya harus kebaikan. Kalau perjalanannya harus kebaikan, maka itu adalah rukhsah. Ada sebuah ini ya, tapi ini yang diungkapkan oleh jamaah kemarin tuh ya, bahwa dia harus jalan-jalan ke Bali, ke Thailand tuh ya. Sedangkan ke dua tempat itu ada orang-orang yang memakai bikini gitu ya. Kumaha ta? Padahal ada uzur berdagang gitu ya. Hampir aku yang pakai kurir gitu ya. Kurir sejauh eta gitu ya. Kurir keluar pulau asajan apal gitu ya. Kurir keluar pulau. Maka harus datang gitu ya gitu. Nah, itu perjalanan maksiat atau bukan? Ada uzurnya kan jualan. Uzurnya jualan. Kalau tidak dilewatinya menang duit nah gitu ya. Oh, udah bung gitu ya. Udah yang menjadi permasalahan orang-orangnya di sana pakai bikini gitu. Ya. Ya tetap bahwa uzur yang namanya jualan tuh ya, itu bisa kita pilih. Di cancel mah enggak lah itu, di cancel gitu. Kayaknya kajaba butuh atau bagaimana gitu ya. Gitu ya. Kajaba butuh gitu ya. Nah, makanya perjalanan itu ketika melewati tempat yang seperti itu ya tinggal berharap-harap lah gitu, harap-harap cemas ya, harap-harap cemas, sugan-sugan perjalanan seperti itu orang-orang yang memakai bikini libur gitu ya gitu. Jadi kondisikan pas hari libur lah orang-orang yang memakai bikini tidak pada datang gitu ya gitu. Ada kalau diantarkan gitu bebas kan, tidak memakai kurir maupun bebas gitu ya gitu. Pas hari libur gitu kan. Itu bisa disihati kan gitu. Itu. Seperti perjalanan ke Bali gitu ya. Nah itu perjalanan maksiat. Nah gitu ya. Padahal uzur jualan tuh ya. Nah gitu. Sebenarnya kalau jualan kan ya kebaikan ya. Karena itu salah satu yang disyariatkan tuh ya. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, ketika harus melewati tempat-tempat yang banyak bikininya gitu ya. Otaknya dalam Islam malah tutup aurat tentunya bagi aweta gitu ya. Ini pemirsa Facebook ya,
tutup aurat ya gitu. Nah gitu ya, kita baca hadisnya para ranjang ya. Sebenarnya tadi ingin 3 bab, ya cukuplah kalau membaca masing-masing 1 hadis lah. Saya pakai komputer tadinya mau ngeprint, tapi ternyata tukang printnya kurang cekatan sehingga nggak bisa ngeprint dari screenshot ya. Ya, ketuaan kedua cekatannya. Walaupun cuma 2000 perak ya. Kalau punya pekerjaan harus cekatan gitu ya. Pindah screenshot harus bisa gitu. Saya udah belajar nggak dadak gitu teh. Alhamdulillah bisa. Jadi beberapa bab nih saya lewat ya. Nah, ada bab saya nggak akan baca judul babnya karena ripuh kalau baca di komputer ya. Bagusnya difotokan di buku aslinya ya. Tapi buku aslinya qadarullah hilang. Hadis dari Aisyah dan Ummu Salamah, keduanya menceritakan bahwa Nabi pernah junub sampai terbit fajar karena bercampur dengan istrinya di malam hari, pergauli istrinya di malam hari. Kemudian langsung mandi dan saum. Diriwayatkan oleh Bukhari, dikeluarkan oleh Bukhari. Ada tambahan, Marwan berkata kepada Abdurrahman bin Al-Haris, demi Allah engkau akan membuat Abu Hurairah tersentak kaget dengan berita ini. Karena Marwan waktu itu sebagai wali kota Madinah. Abu Bakar berkata, Abdurrahman tidak suka menyampaikan berita itu kepada Abu Hurairah. Kemudian mereka ditakdirkan bertemu di Zulhulaifah karena Abu Hurairah memiliki tanah di sana. Lalu Abdurrahman berkata kepada Abu Hurairah, aku akan menyebutkan kepadamu suatu hal, andaikan Marwan tidak menyumpah aku, niscaya tidak akan aku sebutkan kepadamu. Lalu Abdurrahman yang tadi ya memberitahukan hadisnya ini. Dijawab oleh Abu Hurairah, begitulah yang ceritakan kepadaku oleh Al-Fadl bin Abbas. Jadi para sahabat itu benar-benar bisa saling melengkapi dengan menceritakan padanya, saling menceritakan hadis ya gitu. Kayak udah peduli public speaking atau kumaha gitu ya. Yang terpenting menceritakan hadis. Yang itu mah ada public speaking gitu ya. Saling menceritakan gitu ya, walaupun hanya beberapa orang gitu ya gitu. Nah, ini kadang terlalu rumus-rumus public speaking, jadi ibadah mah bukan public speaking. Dakwah itu bukan public speaking. Dakwah mah ada menyampaikan risalah. Kadang public speaking ditempatkan dengan ada yang menyembunyikan ilmunya atau kurang memenuhi syariat ya, harus disembunyikan beberapa ilmu tertentu gitu ya, supaya jamaah tidak tersinggung gitu ya. Kan gitu bahasa namanya. Gitu sebenarnya namanya. Ya, gitu. Jadi tetap bahwa di kalangan para sahabat itu senantiasa menceritakan hadis di antara mereka ya. Itu berarti tidak ada omongan gibah gitu ya. Nah, kadang ada hobi gibah teh ya gitu ya. Hobi gibah gitu ya. Bahaya hobi gibah gitu ya. Hobi gibah
Terus aya grup ya, grup spesial gibah gitu, aya grup spesial gibah ya. Itu naon anta grup tanya, grup Telegram spesial gibah. Di Telegram enggak grup pesugihan, grup musyrikan hungkul tanya. Aduh, saya aktif di Telegram ya, tiba-tiba dimasukkan ke grup pesugihan left day ya, naon nanti grup kemusyrikan gitu ah. Dari dakwahan kumaha gitu maksudnya. Didakwahan gitu. Sekian bisa didakwahan. Nah gitu ya. Oke, kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, bab boleh saum atau tidak saum bagi musafir yang perjalanannya bukan untuk maksiat. Nah ini pendek hadisnya. Hadisu Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah fi Ramadana qasama hatta balagol kadida aftara fa aftaran nasu akhrajahul Bukhari. Ibnu Abbas berkata Rasulullah keluar ke Mekah di bulan Ramadan, maka beliau saum hingga sampai di Kadid, lalu berbuka, maka para sahabat juga ikut berbuka ya. Artinya beliau ketika safarnya tetap saum ya. Jadi bisa milih nanti ya, ada bab khususnya kita bisa milih mau saum atau tidak ya, tergantung kemampuan ya. Kita baca beberapa hadis lagi nih ya. Satu hadis saja lagi ya, karena waktu ya. Yang lainnya nanti bisa dibaca saja. Kalau ngatok baca we, artinya insyaallah kayak ada pertanyaan bisa dijelasin ya. Bab pahala bagi orang yang tidak saum jika ia bertanggung jawab dalam sebuah pekerjaan. Hadisnya dari Anas, hadisu Anasin radhiyallahu anhu, qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam aksaruna zillun alladhi yastadillu apa nih titiknya kurang jelas nih. Bikasabihi atau bikasahi ya, bikasaihi. Wa ammal ladina shamu falam ya'lamu say'an wa ammal ladina aftaru faya'asu ar-rikaba amtahanu wa alaju faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahabal muftiruna al yauma bil ajri. Anas berkata kami berpergian bersama Nabi, orang-orang yang dapat bernaung hanya bernaung dengan kemulnya, adapun orang-orang yang saum maka tidak dapat berbuat apa-apa. Adapun orang-orang yang tidak saum, mereka yang mengerjakan semua keperluan bersama. Maka Nabi bersabda, hari ini orang yang tidak saum telah memborong pahala. Nah, jadi di kondisi tertentu ya, orang yang tidak saum justru memborong pahala ya. Karena ini kan pahala bagi orang yang tidak saum jika memang dia bertanggung jawab dalam sebuah pekerjaan. Karena ada pekerjaan yang memang menyebabkan dia tidak bisa saum gitu. Ya memang ada kondisinya yang satu saum yang satu tidak, tapi yang lebih baiknya adalah saum ketika saat itu juga.
Terakhir, boleh memilih antara saum atau tidak saum bagi orang yang pergian. Hadisnya dari Aisyah, ya, zaujin Nabi, istrinya Nabi SAW. Anna Hamzah bin Amrin al-Islami qala lin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sumu fis safari makana kasiros yami faqala in sita fasum wa in sita faftir. Akhrajul Bukhari. Kitabus ya, di kitabus Syam ya, babus saumi bis safari wal iftar. Aisyah berkata, Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Nabi, apakah aku boleh saum ketika pergian, sebab ia sering saum. Nabi menjawab, jika engkau suka saumlah, jika tidak berbukalah. Jadi ini bisa milih ya, gitu ya, boleh gitu ya, milih ketika memang tidak ada uzurnya untuk tidak saum tuh ya, boleh saja ya. Tapi kalau misalnya memang uzurnya menyebabkan tidak bisa saum ya bagaimana lagi ya. Jadi masalah kuat atau tidak kuat ya gitu. Nah, seperti kan orang yang berpemahaman injeksi ya, masukkan nutrisi ke orang yang sakit, injeksi apakah membatalkan saum atau tidak ya, gitu. Ya itu kan tidak dimakan, hanya dimasukkan ya. Terus juga perkara lain ya, injeksi itu kan memang sedang uzurnya gitu ya, dia harus dimasukkan nutrisi untuk mengobati sakitnya gitu ya, dan tidak melalui mulut ya gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya injeksi ya, suntikan gitu ya, kalau kuat atau mampu ya lanjutkan saumnya, kalau tidak ya lemes dan sebagainya maka tidak saum, tidak mengapa ya. Nah, itu saja, yang lainnya bisa dibaca. Berarti selanjutnya besok insya Allah hadir ya. Kalau saya tidak, saya mending langsung dari sekolah ke Muhajirin ya. Jadi itu bolak-balik ya. Saya istirahat di sana ya. Tentang saum Arafah, saum Asyura nanti ini lewat aja. Mudah-mudahan nanti bisa ya. Insyaallah aslah lana. Nah, berarti nanti larangan saum di hari raya belum ya? Oh, tentang fidyah ya. Oh, tentang fidyah, berarti besok tentang fidyah ya, insya Allah. Tinggal cerian ya, halaman 396 ya, tentang fidyah. Terus tentang orang yang saum harus menjaga lidah, dan fadilah saum. Itu saja dulu Bang ya. Nah, fadilah saum juga dua dijelaskan ya. Fadilah saum itu sendiri dengan fadilah saum karena orang yang kuat dan tidak berhalangan. Nah, itu saja dulu. Doa berbuka yang sahih yang zahabat domahu ya, zahabat domahu wabtalatil uruk wasabatul ajr, insyaallah hanya dikatakan itu Hasan di Goiri
karena emang doif tapi kan terangkat jadi Hasan Ligoyari. Tapi ada juga yang mensohikan ya. Tapi tidak banyak. Apakah itu ketika adabnya harus memakai kalam suntuk gimana itu? Nah kembali lagi, yang namanya doa itu sebenarnya boleh juga ya, kalau bisa lihat di kitab apa itu yang Imam Nawawi itu, jadi bisa kalau doa dengan hadis doif ya sebenarnya nggak masalah juga, hanya saja pilih hadis yang hasan lah minimal, sohih apalagi itu ya. Ya kalau makhluk itu bukan artinya tidak beradab juga. Dan emang dia pilihannya sahabat Zama'u ya bukan berarti tidak beradab. Ya tidak beradab mah tidak berdoa. Orang yang tidak berdoa baru tidak beradab. Gitu ya. Jadi ya, mending ya dah berdoma'u ya, dah Hasan gitu ya. Hasan Ligoyari ya, gitu. Soalnya sebenarnya doif tuh tapi terangkat jadi Hasan tuh ya karena ada tabi dan semuanya. Panjang kalau pelajari setelah hadis ya. Ya. Kita tutup saja, doakan aja lah. Doakan saja ikhwatu fillah ya. Kalau besok insya Allah hadir ya. Jadi dari sekolah langsung lah gitu supaya tidak capek ya. Itu ya. Mudah-mudahan ya nanti kan berdasarkan jam 5:30 tuh ya atau jam 5 tuh ya, jadi bisa jadi juga nggak di Muhajirin atau di Warasatul ya, enggak lah, bebas lah gitu, asal ada tempat lah gitu ya, insya Allah datang tuh ya. Cuman itu saya ingin memakai rukhsah berwudu memakai khuf ya bagi orang yang sakit ya, karena kaki masih pecah-pecah jadi pakai rukhsah itu aja ya. Nah itu aja dulu. Waalaikumsalam. Aku lihada wa astagfirullahaladzim. Semoga Allah menerima saum kita di hari ini dan Allah memudahkan segala perkara kita, melapangkan segala perkara kita, dan juga yang sakit disembuhkan, yang meninggal kemarin juga guru kami sudah Siti Rohana. Semoga Allah memberikan tempat yang terbaik, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima iman Islamnya, dan juga Allah berikan ketabahan dan kesabaran buat keluarga yang ditinggalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.